们cerita janji Juni. Halo majikan, iya sekarang kita teman cerita lagi. Siap, galak amat sih lagian kalau barang kita libur gitu sehari 2 hari. Kemarin kita juga pas lagi spill belanjaan di Instagram langsung pada komen tuh. Oh bagus, babu nggak upload video malah belanja terus. Boros banget jadi babu. Kita nih emang lagi demen banget nge-spill barang belanjaan tuh yang hampir tiap hari aduh aja paket ya. Itu tuh bukan boros tahu, melainkan gratisan nggak pakai bayar. Ih kepo nggak sih siapa yang bayarin? Itu tuh Shopback gengs yang bayarin. Iya beneran. Kue kalau belanja online di e-commerce gitu ya, atau booking tiket hotel di OTA, pasti bukannya lewat aplikasi Shopback dulu gengs supaya dapat cashback. Beneran dapat cashback gengs. Ih kok nggak percaya, bentar nih gua liatin saldo kita dan cashbacknya ini tuh bisa dicairin jadi uang tunai gengs yang ditransfer lewat akun bank. Jadinya kita bisa belanjain lagi. Pokoknya sekarang kalau kalian belanja online itu wajib ya lewat Shopback ya, karena kalau nggak sayang gengs, rugi banget. Hitung-hitung kan kalau kayak gini jatuhnya macam nabung ya dapat cashback. Caranya segampang itu kok nih, kita liatin nih. Kalian klik aja link download yang ada di deskripsi di bawah pokoknya ya. Terus kalian tinggal daftar akun nih dan masukkan kode ini buat dapetin saldo cashback langsung 20.000 gratis. Ya udah langsung aja deh, abis itu kalian mulai belanja, pilih deh merchant yang kalian mau nih. Misalkan kita liatin kita mau belanja di TikTok Shop ya. Dari aplikasi Shopback ini kalian cari aja nih logo TikTok Shop, terus klik. Udah nih abis itu kan masuk nih ke tampilan TikTok Shopnya. Tinggal belanja kayak biasa, udah bayar. Nanti kalau pembayarannya udah berhasil terverifikasi, otomatis saldo cashbacknya akan masuk di akun Shopback kalian. Ini nih yang bedain cara belanja online yang biasa kalian lakuin. Kalau pakai Shopback, mau belanja apa aja di toko online apa aja itu pasti dapat cashback. Ya cuan banget abis aja bisa dapetin cashback kayak begini. Apalagi di bulan Juni ini, selain kita lagi ngerayain teman cerita spesial janji Juni ya, Shopback juga lagi ulang tahun yang ke-10 di tanggal 25 Juni. Ya ampun, happy birthday ya Shopback ya. Shopback banyak banget promo serba 10 juga gengs. Ada super cashback bayar hanya 10%. Terus belanja apa total cashbacknya sampai dengan 100 juta. Cashback sampai dengan 10 kali lipat di 10 merchant pilihan. Sama ada extra cashback nomblok deh. Makanya nih, mumpung lagi ulang tahun Shopback, lagi kehebohan tuh bagi-bagi cuan, langsung kalian manfaatin. Download link yang ada di bawah. Masukin kode ini, daftar dan langsung belanja biar dapetin cashback 20.000 gratis. Sekaligus rezeki nomblok yang tadi kita udah sebutin yang serba 10 tuh banyak bener. Sekarang pokoknya ingat kalau belanja buka Shopback dulu. Ya majikan, sebelum kita mulai kita mau trigger warning dulu ya, karena cerita hari ini tuh akan sangat bikin kesal dan mungkin bisa menyebabkan kalian yang udah punya pasangan jadi suujon nih, mencurigai pasangan dan segala macamnya. Ya maksudnya misalkan kalau kalian nih basicnya suka overthinking, mending skip aja udah teman cerita kali ini. Dan warning kedua di sini ceritanya kan karena menyangkut masalah rumah tangga sesuai judulnya ya. Jadi memang tidak ramah untuk ditonton bersama keluarga besar. Takutnya nanti jadi awkward ataupun baku hantam malahan. Ya pokoknya kita udah disclaimer di awal nih ya. Tapi sih nggak ada cerita-cerita yang vulgar begitu, semua kita sensor, yang tenang aja majikan. Intinya pokoknya kita mau ngomong ini cerita bikin kesel dan bikin suujon. Dan memang kita sengaja nih membawakan cerita hari ini karena memang kan kalian tau lah cerita tuh yang lagi rame ipar adalah maut, lagi heboh bener. Makanya dari kemarin kita belusukan nyari-nyari nih Ima, ada nggak dari kalian yang serupa gitu tentang ipar-iparan? Lah nemu. Yang mana kenapa diriku bisa melewatkan membaca cerita Dajjal membagongkan ini karena ini tuh lebih maut. Ya udah langsung aja, ini tuh cerita dari Anggi. Yang mana dia mempunyai suami bernama Elias. Kita nyebutin namanya aja tuh udah hati kita tuh kesel beneran. Anggi sama Elias ini tuh udah pacaran lama sejak mereka kuliah, dari zaman masih susah. Bener-bener definisi nemenin dari nol begitu ceritanya gengs. Basicnya dari Anggi ataupun Elias ini tuh lahir dari keluarga yang biasa-biasa aja. Dulu mah sampai pas kuliah si Elias ini nggak punya motor. Yang mana kalau mereka pacaran waktu itu ya berduaan, pulang gitu ya dari kampus naik angkot. Namun si Elias ini kalau menurut ceritanya Anggi memang bisa dibilang ganteng. Ya bukan karena pacar atau suami sendiri ya sampai dibilang ganteng ya. Macam orang tua kita gitu kan, anak sendiri juga pasti dibilangnya cakep. Tapi memang dari dulu tuh banyak yang naksir. Dari zaman istilahnya dulu lah kagak ada duitnya. Namanya juga masih zaman kuliah waktu kere kan ya. Dulu kan kita juga kalau ngeliat orang mukanya duluan. Belum aja ngerasain bayar cicilan, KPR rumah segala macem. Dan karena parasnya itu, beberapa kali juga Elias sempat tuh ditawarin main iklan, jadi figuran FTV gitu-gitulah. Makanya waktu dulu Anggi nih ngerasa bangga banget gitu bisa pacaran sama si Elias ini. Walaupun banyak yang ngomongin kayak, itu kok si Elias mau ya sama si Anggi ya? Atau kalau nggak kenal, cowoknya cakep tapi ceweknya B aja, ya gitu-gitu lah. Ya karena si Anggi ini memang merasa soalnya dia emang B aja kata dia. Maksudnya Taje juga enggak, bukan tipe-tipe cewek yang bisa bayarin cowok. Cantik juga biasa aja, malahan lebih cantikan kakak sama adiknya. Anggi ini anak kedua. Kakak pertamanya cewek,
adik di bawahnya cewek, terus ada adik yang nomor 4 lagi tuh baru cowok. Nah di keluarganya yang cewek-cewek ini paling be aja katanya si Anggi, karena dia nurunin muka atau gen dari ayahnya gitulah yang berkulit sawo matang. Sedangkan kakak sama adiknya tuh cewek putih-putih nurunin dari ibunya. Ya meskipun pernah merasa minder dan down ya karena omongan-omongan orang yang suka beda-bedain dia gitu sama saudara-saudaranya. Tapi ya mau gimana lagi? Yang kalau kata teman-teman dekatnya sih yang memang selalu support dia ya, Anggi ini tipe-tipe cewek ayu yang cewek banget begitu loh. Dan memang banyak kan cowok-cowok yang suka cewek istilahnya yang emang cantiknya tuh nggak pakai makeup aja tapi manis. Mukanya juga kelihatan ramah gitu, nggak bosenin. Ya kata-kata itulah yang membuat Anggi ini mencoba untuk mengimpress. Apa sih mengimpress itu lah? Sosokan kagak bisa bahasa Indonesia. Mengimpress tuh merangkul gitu ya ketidaksempurnaan menjadi percaya diri. Dan Elias juga selalu bilang kalau dia suka sama Anggi ya karena sifatnya. Ditambah sefrekuensi juga, jadi mereka ini kalau ngobrol emang selalu nyambung gitu. Dan Anggi kan juga nggak pernah nuntut apa-apa ya ke Elias ya. Maksudnya naik angkot ya ayo, makan di pinggir jalan let's go. Sepiring berdua gitu lah, udahlah hajar baik. Ya balik lagi karena si Anggi ini sadar kalau dia pun banyak kekurangannya dan bersyukurlah atas si Elias nih mau sama dia. Jadi nggak berani nuntut apa-apa juga. Nah sebenarnya mereka ini dari awal dibilang jarang malah nggak pernah sih yang namanya berantem, tapi karena perbuatan atau tingkah laku satu sama lain. Mereka ini biasanya berantem karena cemburuan satu sama lain tuh malahan, gengs. Jadi karena LS ini kan dasarnya ditaksir banyak orang ya. Kalau misalkan mereka lagi jalan berdua, ada aja tuh cewek yang berusaha flirting-flirtingin dia. Ya LS sih tapi diam aja, cuman kan Anggi jadi bete ya. Namanya juga woman. Nah sedangkan LS sama, cemburuan juga dia. Jadi Anggi ini tuh punya mantan, namanya lah Dimas. Dimas ini sama Anggi satu jurusan. Kalau si LS itu emang beda jurusan tapi satu kampus kan. Jadi Anggi sama Dimas ini udah pacaran dari zaman SMA. Terus makanya mereka kuliah tuh dan ngambil jurusan bareng. Lagi bucin-bucinnya waktu itu. Namanya dari zaman SMA. Nah mungkin si Dimas kaget ya masuk pergaulan perkuliahan menuju dewasa begitu. Dia ajak temennya clubbing. Tapi kagak bilang sama si Anggi ya. Mungkin takut ya. Kagak dibolehin atau gimana. Nah di situ si Dimas ketahuan ciuman sama anak kampusnya juga. Terus ada yang motok gitu loh gengs. Dikasih ke si Anggi. Ya Anggi nggak toleransi yang begitu-gituan. Putus mereka. Namun kalau kata versinya si Dimas, cewek itu duluan yang nyosor dia mah gak tahu menau gitu loh. Dan memang FYI juga si cewek itu terkenal binal katanya di kampus. Namun tetap aja kan di sini jurnal Dimas clubbing nggak bilang-bilang ke Anggi. Maksudnya apa? Nggak jujur tuh berarti. Lagi-lagi masih darah muda, emosi, putus. Tapi si Dimas ini masih berlaku baik terus ke si Anggi. Nah, Elias masuk kan nih deketin Anggi karena katanya emang udah ngincar dari awal tuh, dari awal dia masuk kampus. Tapi kan pas itu tahu ya si Anggi punya pacar si Dimas, jadinya Elias mundur. Nah, pas tahu si Anggi udah putus sama Dimas, Elias langsung gercep. Masuk tuh makanya tuh. Cuma jatuhnya si Anggi kan tetap aja masih sejurusan tuh sama si Dimas. Tiap hari pasti ketemu. Makanya si Elias suka cemburu. Apalagi si Dimas ini katanya naik motor. Apa sih motor yang mungkin begitu kayak motor ninja. Lah repot ya kita sampai cerita begini, nggak apa-apa udah. Biar jelas ya majikan ya. Maksudnya Anggi ini mau menggambarkan kalau Elias ini memang awalnya sepertinya bener-bener suka gitu. Jadian tuh atas dasar cinta sama Anggi. Dia pun juga cemburu gitu loh. Dan sepanjang mereka pacaran tuh dari zaman kampus, Anggi nggak pernah menemukan hal-hal mencurigakan mengenai si Elias ini. Kayak nggak pernah selingkuh kok. Hidupnya lempeng aja dan memang lebih banyak menghabiskan waktu berdua terus nempel aja tuh berduaan. Sampai Anggi juga udah dikenalin dan diterima nih sama keluarganya Elias. Dan Elias pun sebaliknya. Kalau lebaran, ini belum kawin ya masih pacaran ya. Itu pasti gantian tuh silaturahmi dan ngumpul sama keluarga besar kedua belah pihak gitu. Jadi udah bener-bener dikenalin. Sampai waktu pun berjalan, semuanya berjalan manis. Habis lulus ya mereka menikah. Pernikahannya pun katanya waktu itu sangat sederhana. Lagi-lagi Anggi ini nggak pernah nuntut macam-macam kok ke Elias masalah finansial nih maksudnya ya. Yang Anggi tuntut pokoknya ya kesetiaan, tanggung jawab sama perhatian aja udah cukup. Anggi tuh bilang dia tuh bukan tipe-tipe cewek yang haus pembuktian gitu, yang harus beli barang mewah, pakai ini, pakai itu. Enggak. Dia tuh nggak pernah kayak kepengenan punya tas mahal kayak orang-orang. Nggak pengen juga pakai barang-barang yang wah gitu. Nggak ada tuh di otaknya terlintas begitu. Dia pengen semuanya tuh yang biasa-biasa aja, santai, tenang, udah cukup lah. Dan menurutnya di awal itu semua sudah didapatkan di suaminya si Elias ini. Orangnya tidak neko-neko, gigi bekerja, nggak pernah marah-marah. Jadi Elias ini nggak temperamental sama sekali, ya halus orangnya. Jadi ini Anggi merasa diemong gitu. Udah dia bersyukur banget, udah lengkap, cukup. Namun seperti pepatah usaha tidak mengkhianati hasil, karena memang si Elias ini tuh gigih ya dalam bekerja. Dia itu awalnya tuh suka ngimport-ngimport baju-baju grosiran dari Cina katanya, baju-baju fashion cewek. Ya dari bisnis kecil-kecilan jualan di Facebook, terus gede-gede sampai punya distributor tuh, dia udah bukan
jualan satu-satu barang lagi, tapi udah jual ke toko macam grosiran, ITC, Tanah Abang, begitu-gitu. Yang akhirnya singkat cerita si LS ini bisa dikatakan beli apapun juga bisa lah sama dia. Bangun rumah, sampai bangun rumah keluarganya juga tuh, dan adik-adiknya, saudara-saudaranya juga pada dibantu. Sampai si Anggi ya sebagai istri yang bener-bener ngerasain banget tuh kesuksesan suaminya. Dia dibeliin tas branded, perhiasan mahal gitu yang Anggi nggak pernah minta sebenarnya, dan dia mikir mau dipakai kemana juga. Ya Anggi ini kan tipe-tipe yang nggak punya banyak temen yang suka nongkrong-nongkrong di kafe atau di mall gitu ya. Ya paling dia kalau main sama temannya ngunjungin rumah masing-masing aja, ngobrol di rumah gitu kan, lebih enak, lebih nyaman. Ya ngapain juga ke rumah temennya yang istilahnya ngerujak bareng dong misalkan begitu ya. Temen lu di rumah dasteran ya, karena di rumah sendiri udah sohib, terus lu datang-datang pakai berlian gitu sama tas mahal, ya lebay bener. Anggi kan nggak suka pamer-pamer heboh begitu. Sampai-sampai si LS ini emang pernah nanya, kok barang-barang yang aku kasih nggak pernah dipakai sih? Kenapa kamu nggak suka ya? Jadi jawab sama Anggi, bukannya nggak suka, cuman mau dipakai kemana? Ya udah, pokoknya secara finansialnya akhirnya bisa dikatakan Anggi ini dilempahkan ya lebih dari cukup lewat suaminya tersebut. Sampai dia hamil nih anak pertama yang diberi nama Danar. Anggi merasa hidupnya bener-bener udah definisi dari lengkap. Banyak orang yang sampai bilang ke dia kayak, ih enak ya jadi lo sekarang, iri deh gua. Sering banget tuh si Anggi denger omongan gitu dari orang-orang. Sampai waktu itu si Anggi mau jawab juga bingung. Karena ya bukannya sombong, bukan apa ya, dia pun juga merasa alhamdulillah banget. Jadi dia cuma bisa senyum aja, ya alhamdulillah gitu loh. Bukan tipe-tipe yang kayak, ih enak ya jadi lu sekarang, dalam hati lu nggak tahu aja. Nggak begitu, ya emang bener enak. Namun setelah melahirkan itu, ya namanya juga abis lahiran kan, berat badannya si Anggi ini bertambah. Waktu lagi mengandung kan juga bertambah besar. Dan setelah lahiran dia katanya nggak bisa balik atau susah balik ke berat badan sebelumnya. Awalnya dulu bisa dibilang Anggi ini ya kurus lah atau ideal. Dan hal itu katanya membuat dirinya insecure. Namun di lain sisi Mas LS ini nggak pernah ngeluh atau nuntut buat si Anggi cepetan kurus. Karena kan dia juga masih harus ngasih ASI ke anaknya. Ya cuma gimana, si Anggi kan melihat Elias nih jadi lebih mateng ya. Waktu kuliah aja udah ganteng. Nah sekarang udah jadi suami, udah punya anak, udah punya duit. Jadi kayak bertambah kali lipat. Bertambah kali-kali lipat. Bener. Bertambah kali-kali lipat begitu gengs auranya. Pastilah nih banyak cewek-cewek di luar sana yang godain dia. Lah dari zaman kere aja banyak yang godain, apalagi sekarang begitu loh. Sementara si Anggi ya, dia melihat di kaca tuh fisiknya sudah berubah dari sebelumnya. Disclaimer, semuanya memang ini menurut penuturan cerita atau keresahan dari Mbak Anggi sendiri ya di email ya. Kita nih nggak ada niatan buat menjudge atau ngatain fisik-fisik orang, mohon maaf nih majikan. Ya pokoknya si Anggi ini selalu menenangkan dirinya kalau Mas LS ini setia ke orangnya. Dari dulu kan udah kebukti nggak pernah macam-macam meskipun banyak yang godain dia. Namun seiring kesuksesannya Mas LS, tentunya dia juga jadi lebih sibuk gitu, jarang di rumah. Udah punya kantor sendiri tuh, udah beli ruko gitu loh, jadi kantornya, bukan sewa loh, rukonya beli. Ya itulah memang salah satu alasan Anggi nih jadi insecure. Karena kan dia udah nggak bisa selalu memantau LS lagi di luar sana, nggak tahu ngapain. Anggi kan harus jagain Dana tuh di rumah. Cuma berpegang teguh sama asas percaya aja udah. Sampai tahu-tahu si Anggi ini merasa ada hal ganjil yang terjadi di rumahnya. Dia tuh kayak suka mendengar ada suara kayak lari-lari di tangga, atau kayak ada merasa sekelebat bayangan lewat. Sampai anaknya si Danar yang masih balita itu suka nangis tanpa sebab. Ya awalnya kadang nggak ada pengalaman menjadi ibu ya, dikira kalau anak bayi nangis mah wajar-wajar aja walaupun terlalu sering. Antara lapar mau nyusu atau ganti popok, ngantuk dan sebagainya kali. Cuma ini nangisnya setelah dipikir-pikir dan diperhatikan ya, selalu waktu keadaannya si Mas LS ini nggak ada di rumah. Jadi kalau Mas LS ada di rumah, dia anteng aja si Danar nih. Tapi kalau Mas LS pergi ngantor gitu ya, ntar badannya si Danar tahu-tahu suka anget. Terus nangisnya nggak berhenti-berhenti yang begitu. Tapi kalau Mas LS pulang, demamnya turun, anteng aja udah. Sampai kalau si Anggi laporan ke suaminya itu, sempat dibilang ini sama Elias, kamu tanya-tanya ibu kamu atau ibuku aja deh cara ngerawat bayi. Maksudnya dikirain si Anggi ini nggak becus gitu ngerawat Danar. Ya di situ si Anggi merasa Elias ini udah mulai sedikit-sedikit berubah tuh sifatnya tuh. Tapi ya waktu itu dikira ya mungkin karena sibuk, pusing gitu, capek masalah kerjaan. Anggi pun juga introspeksi. Duh, susah nih. Introspeksi diri. Apa iya benar kali aku kurang mahir ngerawat anak gitu? Soalnya kan ini anak pertama ya, nggak tahu, clueless. Ya dari situ makanya si Anggi ini suka nelfon ibunya sendiri atau ibu mertuanya gitu untuk mencari tahu apa yang boleh atau tidak gitu dalam merawat bayi. Untungnya ya ibu mertuanya baik banget kan, dari awal pacaran juga udah direstuin banget sama ibu mertua, mah seneng sama si Anggi. Namun lama-lama ternyata di rumahnya itu gangguannya semakin ekstrim. Pernah sampai-sampai nih siang-siang Anggi lagi nidurin Danar kan di kamar. Ada ular keluar dari bawah ranjang. Siapa yang nggak jerit lihat begitu? Sama ART-nya langsung ditangkap dan dibuang ke kebun belakang. Berani banget tuh ART-nya, ibu-ibu. Dan si ART-nya itu bilang kalau ular itu kayaknya ular jadi-jadian bu, ada yang ngirim tuh. Ya memang
semenjak ada Danar, Anggi ini punya ART yang sorenya tuh pulang. Ya buat bantu-bantu bersih-bersih selagi si Anggi ini fokus ngerawat Danar. Nah sebelumnya si ART-nya ini memang sudah beberapa kali cerita curhat kalau dia kayak digangguin di rumah tersebut dari awal kerja. Pernah dia ngomong kayak nanya, "Bu, ini rumahnya angker ya Bu ya?" Cuma Anggi kan kayak, "Hah, angker apaan? Orang saya tinggal di sini dari kemarin-kemarin nggak pernah ada yang aneh-aneh sebelum kamu masuk pun." Tapi kan lama-lama Anggi sendiri juga mendadak merasakan tuh ada hal-hal yang aneh. Iya ya, kok lo tahu-tahu jadi begini. Cuma Anggi ini nggak pernah cerita ke Ella sama sekali. Karena pasti dikiranya takutnya apa ya, Anggi ini caper atau gimana begitu. Sama kayak waktu si ART ini pertama kali cerita ke Anggi lah. Anggi kan nggak percaya. Orang sebelumnya juga sehari-hari tinggal di situ nggak ada apa-apaan, apalagi si Elias begitu ya. Nah tapi sampai kejadian ular tadi tuh baru deh si Anggi cerita ke Elias. Karena kan ada saksi matanya juga nih si ART-nya yang nanggap itu ular. Ya di situ si Elias percaya-percaya aja. Tapi berpikirnya mungkin itu ular dari kebun belakang yang emang masuk rumah paling. Jadi bukan ular jadi-jadian atau ular kiriman. Dan semenjak itu pun si Elias ini sedikit berubah agak jadi cuek kata si Anggi. Maksudnya udah jarang banget, malah hampir nggak pernah meminta berhubungan dengan si Anggi. Yang mana kalau dia pulang ke rumah kondisinya udah terlihat capek banget gitu loh biasanya. Bahkan buat main sama Danar juga jatuhnya sebentar banget. Pokoknya sampai rumah buka laptop tetap kerja, abis itu tidur. Ya memang kalau kata Anggi dari dulu si Elias ini tidak begitu excited sih sama anak kecil. Jadi bukan tipe-tipe yang suka anak kecil gitu loh. Cuma kan harusnya orang bisa berubah ya sama anaknya sendiri gitu kan, beda ya, itu bukan anak kecil anak orang tapi anak sendiri. Namun lagi-lagi si Anggi berpikir ya mungkin capek aja, lagi banyak pikiran. Toh segala kebutuhannya Danar tuh bener-bener selalu terpenuhi kok, dibeliinnya juga merek-merek yang bagus sama mahal-mahal itu untuk anaknya dari si bapak. Anggi nggak mau nyari ribut lah istilahnya. Dia masih mencoba untuk memahami situasi dari si suaminya ini yang beneran sibuk terlihatnya. Di rumah juga setiap hari kayak semua orang tuh teleponin dia mulu, nyariin dia mulu gitu, nggak berhenti-berhenti ngangkat telepon. Ya dari suppliernya, dari distributornya segala macem tuh. Namun waktu itu gongnya nih adalah, waktu itu si Anggi nih lagi nidurin Danar tuh, mau bobo siang di kamar. Terus si Anggi merasa kayak rep-repan gitu, gengs. Nah di mimpinya, di bayangan dia itu kayak dicekek sama sosok wanita berkebaya pakai sanggul gitu, tapi matanya putih semua dan giginya bertaring. Habis itu ya dia ngebangun ngos-ngosan. Kaget lah. Tapi tambah kaget lagi pas dilihat di sebelahnya, Danar nggak ada tuh di kasur. Panik dia langsung keluar, yang ternyata dilihat si Danar lagi digendong sama ART-nya. Tapi posisinya si ART-nya itu ngadep ke belakang dan Danar tidur di gendongannya. Jadi palanya Danar ke si Anggi, ya ART-nya kelihatan punggungnya doang. Pas si Anggi bilang, "Loh Bi, kok Danar sama Bibi? Tadi kan lagi sama saya di kasur." Maksudnya Bibi kapan ngambilnya dan kenapa diambil dari kasur? Terus si Bibinya nengok nih. Dan mukanya itu katanya sama persis yang tadi ada nenek-nenek di mimpinya si Anggi. Jadi bukan muka bibinya. Sama Anggi si Danar langsung ditarik, direbut kan. Yang mana si Danar jadi kebangun tuh nangis. Karena kan mungkin kaget ya tau-tau ditarik begitu. Anggi langsung nenangin Danar gitu kan. Terus pas dilihat lagi si Bibi mukanya udah jadi kayak Bibi. Maksudnya udah beda nih, sampai si Bibinya kayak minta maaf, "Bu, tadi soalnya Danar nangis terus. Tapi ibu nih nggak bangun-bangun. Jadinya saya gendong sebentar." Ya Anggi bingung di situ. Dia merasa berhalusinasi apa gimana, kok tadi mukanya lain. Tapi nyata banget tadi dia udah nggak tidur nih, udah beneran bangun. Namun si Bibi di sini mukanya malah kayak ketakutan karena Anggi kan sempat teriak histeris gitu, ngebentak ya. Pakai ngerebut paksa Danar juga. Bibi ini berkali-kali minta maaf. Ya Anggi juga jadi nggak enak kan, kok jadi begini. Lagi-lagi si Anggi nggak berani cerita sama suaminya karena takut dibilang halu atau cewek-cewek piknik gitu loh. Karena jujur dia sendiri nggak ngerti kenapa bisa begitu. Apa ada yang salah sama dirinya gitu kan. Akhirnya dia curhatlah ke ibunya si Anggi sendiri ya. Mendengar ceritanya si Anggi, si ibunya malah kayak curiga ke ART-nya itu. Karena kalau dipikir-pikir, ya mungkin ini kebetulan aja ya semenjak ART itu masuk ke rumah. Yang tujuannya kan memang biar Anggi ini fokus ya bisa jagain Danar. Tapi kok jadi ada hal-hal aneh begitu mulu di dalam rumah. Sebelum-sebelumnya kan nggak ada. Namun kalau dari sisi Angginya sendiri, sebenarnya dia nggak curiga sih sama sekali sama ART-nya. ART-nya itu udah ibu-ibu, sepantarannya ibunya si Anggi sendiri. Dan kayak polos banget macam ya. Ibu-ibu biasa gimana sih, kerjanya juga rapi, bagus kok. Cuma ya demi keselamatan anaknya Danar dan biar si Anggi juga nggak jadi suuzon terus ya, jadinya ya udahlah nggak usah pakai ART itu lagi. Ibunya bilang, "Adik kamu tuh si Vera aja yang suruh bantu-bantu di sana, mumpung lagi nganggur itu si Vera, sembari kamu nih cari ART lain." Jadi si Vera ini tuh beda umurnya 3 tahun dari si Anggi. Dia tuh baru lulus kuliah tapi belum kerja, gengs. Ya karena tadi kan yang bilang begitu ibunya sendiri yang nyuruh ya, jadi ya Anggi nurut aja, iya deh. Dia pecat itu si ART-nya. Katanya ART-nya itu sampai nangis-nangis. Maksudnya dia lagi butuh uang katanya buat suaminya berobat. Tapi kok malah dipecat. "Saya salah apa, Bu? Kalau kerjaan saya ada yang kurang bagus atau kurang bersih, bilang aja, Bu. Saya ulangin lagi kok sampai bersih semuanya." Intinya si ART-nya tuh mohon-mohon biar nggak dipecat. Ya Anggi kasihan ya. Cuma dia bingung banget tuh bener-bener ya antara merasa bersalah tapi
bingung juga lah pokoknya kan nurutin omongan ibunya. Ujung-ujungnya ya udah si ART-nya nggak kerja di situ. Dan adiknya si Vera nih masuk tuh ke rumah tinggal bareng. Anggi sebelumnya udah izin ya ke Elias ya. Dan kalau dari Elias mah terserah aja. Toh rumah mereka memang ada kamar tamunya tuh yang jarang dipakai, nggak pernah ada tamu juga tuh di bawah. Dan Elias kan juga kenal ya sama keluarganya Anggi ya, termasuk sama Vera adeknya. Cuma Anggi memang sempat bohong tuh ke suaminya waktu ditanya kenapa emang ART yang kemarin. Dibilang sama Anggi minta resign, terus memang dia belum dapat gantinya. Ya udah sementara Vera nih disuruh ibu nemenin aja daripada aku sendirian. Ya cuma kalau ke Vera, Anggi ini cerita yang sebenarnya. Kalau beberapa waktu ini dia merasa ada hal-hal yang janggal, sampai tadi terlihat muka si ART-nya ini berubah jadi beda. Vera awalnya ketakutan, malah dia, kalau gitu aku mau tinggal di sini. Ya serem kan abisnya ya. Tapi setelah mereka berdua ngobrol, Vera bilang, jangan-jangan emang ada yang mau ngisengin atau nyelakain kamu, Mbak. Si Mas Elias itu kan lagi di puncak, maksudnya lagi jaya-jayanya. Entah mungkin bisa saingan bisnisnya atau cewek lain mungkin yang mau merebut posisi kamu, Mbak. Ya diomongin begitu si Anggi mah jadi overthinking. Pas dia cerita ke temennya si Anggi ya, lah temennya juga ngomongnya 11-12. Dibilang kayak, kalau denger dari cerita lo serem-serem begitu mah, secara setahu gue lo nggak punya musuh ya, Anggi ya. Kemungkinan ya, mungkin aja tuh suami lo banyak yang ngincar. Entah mungkin saingan bisnisnya atau orang lain yang mau nyerang lu sama anak lu tuh jadinya. Nah tapi ternyata semenjak si Vera di rumah, gangguan itu tuh nggak ada, gengs. Jadi sama kalau kayak Elias di rumah itu kan aman. Nah pas Vera di rumah juga aman pokoknya. Sampai si Vera ini sempat nanya ke Anggi, Mbak, aku kok nggak nemuin hal-hal aneh di rumah ini ya, Mbak, yang kayak Mbak ceritain ya. Macam jadi meragukan cerita Anggi sebelumnya. Ya Anggi kan juga nggak tahu kenapa ya. Tapi dia merasa beruntung nih kalau si Vera di rumah nemenin dia nggak ada apa-apaan. Masalahnya si Vera ini dari dulu emang bukan anak rumahan. Alias tipe-tipe cewek yang beredar gitu, yang suka kelayapan. Dia tuh punya pacar waktu itu namanya Akbar. Nah Vera ini suka jalan pergi sama Akbar. Ya kalau Vera pergi, lagi-lagi kan berarti si Anggi sendirian di rumah. Ada sama Danar doang. Kan si Elias kerja. Ya kejadian-kejadian lagi tuh yang aneh-aneh. Macam kayak ada suara kursi yang digeret tuh di lantai atas. Ya pokoknya gitu-gitu lagi lah. Tapi giliran si Vera di rumah ya udah aman. Makanya si Vera meragukan ceritanya Anggi karena dia nggak pernah ngalamin sendiri. Akhirnya karena lama-lama si Anggi suka nggak tenang ya, ketakutan kalau sendirian di rumah, Vera nih dibilang udah kalau kamu pacaran di rumah aja deh. Ntar mau gojek makanan apa aku beliin. Ya udah dari situ makanya si Vera suka ngajak si Akbar ke rumah. Jadi mereka pacaran di rumah tuh berdua. Ya jujur kata si Anggi ini salah satu kesalahannya di awal yang membebaskan si adiknya tersebut. Sampai ada satu waktu nih soalnya pas Mas Elias pulang ke rumah, dia mergokin si Vera sama Akbar lagi berduaan tuh di dalam kamar. Ya maksudnya sedang berbuat. Ya marah si Elias nih. Si Vera dimarahin, si Akbar dimarahin, dan Anggi pun juga ikut dimarahin. Semua kena lah pokoknya. Terutama Anggi nih yang dianggap gimana sih kamu nggak jagain adik kamu sendiri, apalagi di rumah ada kamu loh. Vera pun malu ya sama Elias ya, karena kan berkepergok gitu waktu nggak pakai apa-apaan. Nah dari situ si Vera pulang tuh balik ke rumah orang tuanya. Tapi semua orang yang terlibat di sana tuh sepakat buat nggak cerita ke ibunya Vera atau ibunya Anggi juga, biar nggak kaget lah. Anggi pun sebenarnya katanya kaget ya waktu itu, dia nggak berpikir si Vera sama Akbar nih berani berbuat seperti itu dalam keadaan di sini nih Anggi ada di rumah juga, walaupun di lantai 2 di kamar dia. Kamarnya Vera kan kamar tamu di lantai 1. Dikira ya mereka nih kalau pacaran Netflix karena Netflix kan aja tuh di kamar berduaan. Soalnya TV di kamarnya Vera nih selalu kedengeran terus nyalain suara TV. Cuma waktu itu memang si Elias sih curiga karena pas diketok-ketok lama banget tuh mereka bukain pintunya. Sampai dikunci lah, didobrak sama si Elias. Bener aja mereka lagi buru-buru baru mau pakai baju. Ya dari situ pokoknya ada pembicaraan nih, si Elias bilang ke Anggi kalau udah adek kamu suruh kerja di tempat aku aja lah, daripada pacaran mulu begitu nggak jelas. Ya akhirnya Vera pun kerja tuh di kantornya Elias yang di ruko tadi ya, dan balik lagi tinggal di rumahnya Anggi. Ya biar gampang, jadi tiap hari tuh pulang atau pergi tuh bareng sama si Elias. Sementara Anggi nih udah dapat ART baru ceritanya, tapi sama, sore pulang. Nah lagi-lagi tapi kejadian gengs, hampir sama tuh si Anggi harap-harapan lagi mimpi dicekik sama sosok wanita berkebaya kayak waktu itu ya. Tapi pas bangun kali ini lehernya beneran ada memar-memar. Namun di situ dia baru berpikir berarti ini sumbernya bukan dari ART yang kemarin tuh yang pertama yang udah dipecat. Karena ini sampai ganti ART masih ada tuh gangguannya. Malah makin parah tuh lehernya sampai memar-memar, ada bekasnya. Nah bersama dengan situasi itu, si Vera ini laporan ke Anggi. Dia bilang kalau di kantor tuh ya Mbak, ada cewek, staff juga bawahannya Mas Elias. Admin gudang, gede banget masa. Namanya Mita. Amit-amit deh Mbak. Orang-orang kantor sana juga akhirnya cerita nih ke Vera. Karena kan tahu ya Vera ini iparnya saya Elias ya. Kalau sebelum ada si Vera nih masuk ke kantor itu, Mita ini tuh emang udah keganjanan parah sama Elias. Dan Elias ini kan biasanya emang tipe-tipe yang baik sama semua orang ya. Dia kan halus gitu kalau ngomong, nggak temperamental. Makanya waktu kemarin yang Elias marah mergokin si Vera tuh sekali-kalinya marah banget. Sampai si Anggi pun takut dan ngerasa bersalah. Nah di kantor nih si Vera enak banget tuh ngeliat si Mita. Puncaknya soalnya nih pas kalian gedek juga. Si Vera ini katanya negur tuh
loh, macam yang ngelabrak si Mita lah. Soalnya si Vera ini kan emang anaknya lebih vokal gitu ya ketimbang Anggi ya. Tapi si Mita nih malah bilang gini nih, lu baru adik iparnya aja, anak baru lu udah belagu. Kakak lu aja tuh, istrinya Mas LS bisa gua habisin. Lah, kurang ajar banget gak coba? Itu karyawan biasa loh. Ya sama si Vera dilaporin dong ke Elias. Tapi cuma dibilang kayak, udahlah Mita emang begitu, anaknya kagak usah ditanggepin. Udah, yang penting kerjaannya bagus kok dia. Ya malah dibelain. Makanya pulang-pulang si Vera ini langsung mencok-mencok laporan ke kakaknya tuh si Anggi. Ya selama ini kan Anggi bener-bener gak tahu tentang hal-hal kayak begini ya. Semua pegawainya Mas Elias tuh gak pernah ada cerita sama si Anggi begini-beginian. Tiap kali misalkan Anggi kalau sesekali datang ke kantor tuh, ya semua diem aja. Mungkin segan atau takut kali, namanya juga istri bos. Nah Anggi kan waktu itu juga sempat ya cerita ke Vera mengenai Mas Elias yang dirasa udah agak berubah, jadi lebih cuek dan kayak udah jarang minta berhubungan gitu semenjak Danar lahir. Makanya pas Vera tahu hal ini nih mengenai Mita nih, dia langsung bilang tuh ke Anggi, Mbak, coba deh cek tuh Mas Elias selingkuh kali ya masih Mita-Mita itu tuh. Sebelum aku masuk kan kita nggak tahu mereka ngapain aja. Ya cuma lagi-lagi si Anggi kayak, nggak mungkin lah Fer, Mas Elias nggak begitu kok. Dari dulu juga banyak yang godain tapi sih Mas Elias nggak pernah nanggepin. Apalagi nih maaf-maaf kata ya, Mita ini kayak bukan tipe-tipe cewek yang cantik banget begitu, enggak, biasa aja. Bukannya membuat insecure gitu loh maksudnya. Tapi ada omongannya Vera yang nyelekit, namun ya bener juga nih menurut si Anggi pas didengar. Ya itu kan menurut Mbak si Mita biasa aja. Mungkin rayuannya maut atau mainnya jago. Ya Mbak sendiri kan juga biasa-biasa aja, tapi Mas Elias mau kan buktinya. Mungkin seleranya Mas Elias emang biasa-biasa aja Mbak, biar dia ngerasa yang paling ganteng sedunia tuh. Lagi-lagi si Vera kan kalau ngomong vokal banget, suka nyablak begitu belak-belakan. Ya makanya si Anggi mikir-mikir, iya juga sih, kan dia merasa dirinya aja tuh, tapi Elias mau sama dia. Ya mungkin emang seleranya Elias jangan-jangan bukan yang cantik paripurna gimana-gimana, ya langsung overthinking lagi. Terus dicocok logiin lah tuh omongannya Mita ke Vera tadi tuh yang dibilang istrinya Mas Elias aja tuh bisa aku habisin. Nah jangan-jangan selama ini teror-teror yang Mbak alami di rumah nih kirimannya si Mita tuh. Ya akhirnya si Anggi ceritakan hal tersebut ke Elias. Malah dimarahin dia, kayak apaan sih kamu duduk-duduk orang ngirim-ngirim mistis segala, sejak kapan kamu percaya gitu-gituan? Si Vera juga kena, kamu tuh gosip-gosip ke mbak kamu ya. Udah fokus aja urusin kerjaan kamu, banyak salahnya juga dong urusin orang. Kena semprot itu berdua. Lagi-lagi di situ si Anggi merasa sifatnya si Elias nih berubah. Yang mana berujung mereka berdua berantem. Soalnya kalau dari sisinya Anggi, loh Mas ini aku sampai memar begini loh, leher ini kamu nggak khawatir, nggak pikiran gitu, ini kenapa bisa begini? Dikira ini cuma halusinasiku aja. Ya pokoknya berantem hebat tuh. Sampai akhirnya si Danar tuh dibawa ke kamarnya Vera ya biar nggak dengar orang tuanya ribut-ribut. Setelah itu ya si Anggi sampai curhat lagi nih ke temen yang biasa tuh. Nah temennya itu bilang, coba deh nanti kita tanya ke kenalan suamiku ya, katanya dia bisa yang tahu gitu-gituan lah. Akhirnya ditanyain tuh lewat telepon doang tapi bukan ketemuan. Kita sebutnya namanya Pak D aja lah ya. Padahal belum diceritain lengkap nih. Tapi si Pak D-nya udah tahu kalau katanya di kantor itu ada yang suka sama suamimu dan memang mau memiliki. Dia menggunakan jin dengan wujud sinden Jawa yang suaranya sangat merdu untuk memikat suamimu. Dan jin tersebutlah yang suka mengganggumu juga tuh di rumah. Dibilang gitu gengs, tapi sama si Pak D solusinya cuma disuruh banyak-banyak ibadah aja udah. Biar jin itu nggak bisa lebih jauh mengganggu kamu lagi. Udah gitu doang. Ya pas dibilang begitu, suspeknya siapa lagi kalau bukan Mita lah, orang kantor katanya. Akhirnya untuk mencari bukti nih, Anggi sama si Vera kong kali kong gimana caranya mereka bisa buka handphonenya Mas Elias tanpa ketahuan. Ya sebenarnya si Anggi bisa aja sih minta HP-nya gitu kan. Cuma kalau nggak ditemuin apa-apa kan pasti bakalan berantem hebat lagi. Karena mungkin Elias ini merasa dicurigain. Padahal selama mereka pacaran yang namanya lihat tatan handphone gitu biasa aja. Makanya si Anggi kan suka bacain tuh ada ngechat si Elias segala macam. Tapi nggak pernah ditanggepin sama Elias, nggak pernah dibales. Cuma tetap aja membuat si Anggi cemburu kan. Nah setelah udah kerja nih, handphonenya Elias kan selalu di tangan tuh, dia nelfon mulu nggak berhenti-berhenti tuh, telepon ini, telepon itu, balesin klien segala macem. Ya sejak itu ya agak sungkan lah si Anggi buat ngapain sih minta handphone buat ngecek-ngecek tentang apa gitu lah ya. Pasti ntar berantem, udah nggak usah, percaya aja. Nah akhirnya sampai ada satu waktu nih. Waktu itu si Elias minta kerokin ke Anggi, katanya lagi nggak enak badan minta kerokan. Nah si Anggi mikir nih, dia suruh Vera aja yang ngerokin, sementara si Anggi nih biar bisa ngecek handphonenya si Elias dengan luasa. Makanya Anggi alasan, udah Vera aja tuh yang suruh ngerokin, aku mau nyusuin Danar. Ya Vera kan juga udah dikasih tahu sama si Anggi ya, udah kong kali kong mereka. Ntar lama-lamain aja kerokannya, aku mau ngecek handphonenya Mas Elias nih. Oke mbak, kata si Vera, siap. Ya udah si Elias dikerokin kan tuh di kamarnya Vera. Sementara handphonenya Elias ya di-charge tuh di kamarnya si Anggi. Si Anggi tahu password handphonenya Elias, semua password, mau ATM segala macam tahu. Jadi dengan mudah bisa kebuka itu handphonenya. Deg-degan nih dia nih. Dia search tuh di WhatsApp kan, diketik Mita. Yang keluar ada 3 orang namanya Mita. Ada
Mita admin, Mita Tanah Abang, sama Mita BO. Dan semua ada histori cacatannya tuh. Kalau si Mita Tanah Abang ya ternyata pembeli baju. Emang punya toko di Tanah Abang ya, cici-cici mungkin ya. Nah yang Mita BO ini isinya udah di-delete semua, udah dihapus-hapusin. Jadi kan kalau di WhatsApp tuh kalau di-delete chat ada tulisannya gitu ya, Anda telah menghapus pesan ini gitu loh. Cuma namanya Mita BO, nggak tahu nih conversationnya apaan. Udah nggak enak aja tuh perasaannya si Anggi tuh. Ya tapi karena nggak bisa nemuin ada cacatan apaan, dia buka tuh selanjutnya. Mita admin, yang pas dilihat profile picture-nya, ya memang itu si Mita karyawannya si Elias, kan Anggi juga tahu ya mukanya bagaimana. Dibaca tuh, tapi dilihat isinya kebanyakan kerjaan. Cuman ada beberapa cacatan yang memang di-delete-deletein juga, dihapus-hapusin. Jadi kayak ngomongin kerjaan, bla 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 bla, tau-tau Anda menghapus pesan ini, Anda menghapus pesan ini, terus kerjaan lagi, Anda menghapus pesan ini, Anda menghapus pesan ini gitu loh. Nah, emang ngomongin apa sampai dihapus-hapusin gitu loh, banyak banget masalahnya. Yang nggak dihapus ya bener ngomongin tentang stok laporan segala macam ya. Udah emang kerjaan nggak penting. Curiga kan si Anggi. Tapi gimana nggak ada bukti konkretnya nih? Akhirnya Anggi scroll semua tuh cacatan di WhatsApp-nya si Mas Elias. Banyak banget ada yang tulisannya belakangnya BO, BO, BO. Jadi misalkan Mawar BO, Cynthia BO, Jennifer BO, Diandra BO gitu-gitu guys. Apa-apa BO, BO, BO. Tapi setiap kali dibuka isinya semuanya udah dihapusin. Jadi tinggal sisa tulisan Anda menghapus pesan ini, Anda menghapus pesan ini gitu aja udah. Kan aneh banget ya. Gemetaran tuh si Anggi tuh di situ tuh. Nah, tapi di cacatan tersebut kan masih kelihatan tanggal-tanggalnya ya. Misalkan tanggal 23 Februari 2024 terus di bawahnya Anda menghapus pesan ini gitu kan. Nah, sama si Anggi di tracking tuh mutasi mobile banking di handphonenya si Elias. Jadi tadi 23 Februari ada mutasi apa? Ternyata ada tuh bookingan hotel. Anggi udah lemas banget kan. Dia ngecek dulu nih, si Elias sudah keluar belum dari kamarnya Vera? Oh masih belum. Dia tracking lagi tuh satu-satu setiap cacatan cewek-cewek yang ada nama BO-nya. Tanggal berapa, terus dicek mutasinya. Dan semua itu match. Jadi rata-rata ada bookingan hotel di tanggal cacatan yang BO tadi. Rata-rata sekitar jam 1 atau jam 2 siang. Nangis tuh si Anggi di situ tuh. Lagi begitu tahu-tahu ada chat masuk. Tring! Dari siapa? Mita admin. Pas dibaca, ganteng, masih nggak enak badan. Kesini aja aku krokin. Untuk seorang karyawan, malam-malam ngechat begitu ke bosnya, ya cukup dajal sih. Sama Anggi langsung ditelepon tuh si Mita tuh. Diangkat, tapi si Mita langsung ngomong, kangen ya? Udah sini aku krokin. Bilang aja sama istri kamu ada meeting klien di luar. Anggi sampai nggak bisa ngomong apa-apa sampai ditutup teleponnya sama dia. Ya Mita di sana mungkin ngiranya itu Mas Elias yang telepon ya. Di situ Anggi nangis ngeraung-ngeraung sambil histeris di kamar. Ya karena suaranya mungkin terdengar jelas ya, Vera sama Elias pun langsung nyamperin ke atas. Anggi langsung mukulin si Elias. Awalnya Elias menyangkal, tapi ya senaif-naifnya si Anggi dia nggak buru-buru amat gitu ya setelah menemukan hal-hal yang kayak tadi tuh. Ya akhirnya si Elias mengaku hilaf. Semenjak Elias nih punya segalanya, angin kan makin kencang tuh berhembus. Baik yang godain dan dia pun akhirnya luluh. Dulu waktu dia nggak punya uang, mau deketin cewek mungkin mikir. Sekarang udah punya uang, ada cewek cantik bisa dibayar, ya udah disikat sama dia. Jadi kayak mungkin bandalnya telat, gengs. Atau bisa dibilang ya semenjak punya uang dia jadi bandel tuh baru tuh. Ya pokoknya waktu itu kalau untuk kasusnya Mita sendiri sebenarnya Anggi masih bisa ya memaklumi dalam tanda kutip ya. Karena Mita ini kan sampai pakai hal-hal mistis yang ngirim jin sinden tadi untuk memang menghasut nih, membutakan Elias istilahnya. Ya tapi kalau cewek-cewek BO-BO-an itulah emang si Eliasnya aja yang kegatelan kan berarti. Elias sudah mohon-mohon dan berjanji katanya bakal berubah. Keluarga kedua belah pihak juga udah sampai tahu karena Anggi itu awalnya meminta cerai loh. Kalau dari kakaknya si Anggi sama ya si Vera ya adiknya tuh, karena mungkin cewek-cewek ya mendukung keputusannya si Anggi. Karena udahlah laki sekalinya selingkuh nggak ada obat pasti nanti keulang lagi. Apalagi ternyata doyan jajan di luar. Itu yang ketahuan tuh. Belum yang ketahuan, jajannya masih banyak. Udah serem ceraiin aja. Ya cuma ada beberapa pihak yang waktu itu nasihatin si Anggi ya kayak pikirin tuh si Danar masih kecil. Di luar tuh sebenarnya apa ya? Kalau dilihat sekilas ya memang si Elias ini kayak husband material gitu. Baik, cakep, dulu juga waktu belum punya uang nggak neko-neko ya. Mungkin aja nih dia bisa kembali ke setelan awal gitu, setelan pabrik yang nggak neko-neko. Kalau kamu kasih kesempatan dia pasti kapok lah. Ya jujur saat itu si Anggi galau banget ya. Dia pun merasa berat ke anak nih. Dan berpikir ya mungkin Mas Elias begitu karena aku nih dilihat-lihat memang sudah tidak semenarik dulu. Berat badanku naik drastis, nggak balik ke semula gitu ya. Jadinya Mas Elias yang ngelirik yang lebih bening-bening, apalagi dia punya uang sekarang. Jadi malah nyalain diri sendiri, menormalisasi keadaan. Kan kita baca gergetan ya, jangan begitulah Mbak Anggi. Emang udah dajal aja udah tuh orang. Habis akhirnya Anggi ini memberikan kesempatan kedua. Si Mita tuh dipecat deh dari kantornya. Elias janji katanya nggak bakal berbuat yang aneh-aneh seperti itu lagi.
Sampai bersedia nih handphonenya buat selalu dicek rutin nih sama si Anggi. Kalau mau minta handphoneku lihat aja udah. Anggi juga sampai dikasih akses WA-nya dia katanya, gengs. Dimana katanya si Anggi ini bisa buka WA-nya Elyas tuh dari handphone lain, pakai fitur cloning apa-apa gitu. Caranya kita juga kagak tahu bagaimana caranya ya. Kalau di laptop ya iya kita tahu emang bisa buka. Cuman ini katanya di dua handphone yang berbeda. Jadi si Anggi tuh tetap bisa ngelihat chat-chatannya si Elyas. Ditambah si Vera ini kan pulang perginya juga bareng si Elyas terus kan. Jadi disuruh jadi CCTV sekalian tuh. Ya sebelum-sebelumnya soalnya waktu ketahuan si Elyas suka booking hotel tuh kan jam 1 jam 2 yang bilangnya emang di kantor tuh katanya mau meeting ketemu pemilik toko distributor segala macem. Ya waktu itu si Vera nggak tahu lah Elyas ngapain di luar, dikiranya emang meeting beneran, ternyata ya check in. Udah nih pokoknya waktu berjalan. Elyas kembali lagi nih ke mode semula gitu kan, yang sekitar 3 bulanan gitu ya, dia sangat perhatian tuh jadinya. Selama itu pula Anggi juga sering tuh memantau handphonenya Elyas dan bener nggak ada yang aneh-aneh. Beberapa kali cewek-cewek BO di kontaknya itu ngechat tapi nggak dibales lagi sama si Elyas. Ya mungkin kayak follow up ngajakin lagi gitu ketemuan segala macam ya. Ya karena itu Anggi merasa percaya kembali terhadap suaminya. Namun gangguan-gangguan mistis itu tuh sekarang berpindah ke Vera katanya, gengs. Jadi Vera ini mengaku terus-terusan diteror oleh sosok wanita berkebaya yang sepertinya tuh jadi persis dialami sama si Anggi sebelumnya, dimana dia suka rep-repan dan merasa dicekek sama sosok itu. Terus pernah dia katanya juga melihat sosok itu di kantor sama di rumah, kayak babar diikutin, diteror. Dia sering ketakutan ya pokoknya sampai nggak mau tinggal di rumahnya si Anggi lagi, keluar akhirnya. Katanya nggak kuat nih si Vera soalnya. Namun kalau dari sisi Anggi sih sebenarnya udah nggak pernah diteror, dia udah nggak pernah ngeliat sosok itu lagi semenjak si Mita dipecat ya. Tapi waktu si Vera ketakutan gitu kan dia tahu nih rasanya waktu dia sendiri ketakutan gimana, jadi dia juga nggak nahan si Vera, kasihan. Ya mana sebenarnya waktu itu udah ketebak ya siapa pelakunya, adalah Mita. Ya mungkin si Mita dendam atau gimana ya, karena kan si Vera nyepuin dia ke Anggi yang berujung dipecat secara sepihak. Tapi Mita ini nggak tahu di mana keberadaannya, gengs. Nah nggak lama dari itu si Anggi ini tiba-tiba merasa demam hebat, kayak sakit nyeri gitu semuanya, terutama di bagian paha sampai punggung. Dia sampai nggak bisa bangun, kayak gerak sakit banget gitu, macam ketusuk katanya rasanya. Dan kalau mau buang air kecil juga nyerinya bukan main, bener-bener sakit luar biasa. Entah kenapa pikirannya waktu itu langsung tertuju ke Mita nih, jangan-jangan si Mita udah ngapa-ngapain dia juga. Makanya waktu itu dia langsung minta tolong ke temannya tuh buat menghubungkan ke Pak D tadi tuh. Tapi temannya itu sendiri beranggapan kayak, Gi, lu jangan apa-apa dibawa mau mistis. Udah berobat cek ke dokter belum? Ya si Anggi bilang, ya belum. Soalnya waktu itu bertepatan dengan si Vera yang keluar rumah. Katanya ketakutan gak tahan diteror sama sosok itu. Terus gak lama si Anggi sakit aneh begini nih. Ya temennya si Anggi bilang, ya lu cek dulu coba ke dokter. Kalau dari medis emang gak ada apa-apa, tapi lu tetap sakit begitu, baru lu boleh nyangka yang aneh-aneh. Ya bener ya kata temennya begitu ya. Entah kenapa bisa semenjak diteror sama sosok wanita berkebaya itu yang ternyata memang kiriman si Mita, Anggi tuh kalau ada apa-apa nyangkutinnya ke hal-hal mistis mulu. Ditambah ya tadi adiknya si Vera tuh kan diganggu juga, jadinya Anggi tuh nggak bisa berpikir secara logis. Namun karena omongan temannya tadi, ya udah si Anggi ke dokter. Tapi dengan kesakitan tuh gendong danar dia tuh dibawa. Abis itu kan si Elyas kerja, nggak mau ngerepotin Anggi. Adiknya si Vera juga kerja, udah nggak tinggal di rumah pula. Nah pas dicek rumah sakit, ternyata sakitnya Anggi itu tuh karena dia terkena chlamydia katanya, gengs. Yang mana itu tuh merupakan salah satu penyakit menular seksual. Ya jadi berarti di sini nggak ada hal mistis sama sekali. Namun waktu itu si dokter tuh nanya, Bu Anggi pernah berhubungan dengan pasangan yang berbeda-beda? Ya Anggi jawab, enggak dong. Tapi kan dia tahu suaminya ini sempat jajan-jajan tuh ya. Jadi pastikan berarti nularnya nih dari si suaminya. Tapi mau marah mau gimana? Maksudnya posisinya si Anggi di situ kan sudah memaafkan si Elyas ya. Jadi hal ini tuh kayak akibat atau buah dari kenakalan suaminya yang kemarin-kemarin. Tapi tentunya hal tersebut juga disampaikan ke Elyas ya, yang tentunya Elyas kaget, dia minta maaf. Soalnya pasti penularannya dari Elyas, dari siapa lagi? Tapi Elyas ini tipe-tipe yang nggak ada gejala ternyata. Jadi kalau chlamydia itu ada yang memang nggak ada gejalanya, tapi ada juga yang gejala kayak yang dialami sama Anggi. Ya untungnya waktu itu penyakit chlamydia yang Anggi alami ini bisa sembuh dengan obat-obatan dan antibiotik dari dokter. Ya lagi-lagi di tahap itu si Anggi udah memaafkan Elyas ya, jadinya ya udahlah move on. Kehidupan berjalan lagi nih. Di rumah juga Anggi sekarang bersama ART aja, yang sorenya pulang gitu kan. Vera udah nggak ada di rumah. Elyas juga soalnya pulang tepat waktu. Kalau lembur juga ngabarin kemana sama siapa. Pokoknya kan handphonenya sangat bisa di tracking ya, dan WA-nya juga bisa diakses sama si Anggi. Udah nggak ada teror-teroran sama sekali juga. Jadi otaknya si Anggi ini udah nggak ada hal-hal mistis lah, udah berkurang. 2 bulan kemudian, penyakit chlamydia-nya si Anggi nih kambuh lagi, muncul lagi. Karena gejalanya dan rasanya memang mirip dengan yang pertama tadi. Dan hal itu memang muncul nggak lama setelah Anggi ini berhubungan dengan Elyas. Anggi nanya nih ke temennya, emang chlamydia itu bisa kambuh lagi ya? Ya temennya bilang, tanya dokter lah Anggi, jangan tanya gue mulu. Gue mana ngerti, gue bukan dokter. Ya Anggi akhirnya ke dokter buat minta obat lagi kan. Nah di situ si dokternya bilang dengan curiga,
Maaf ya Bu, mungkin suami ibu perlu diperiksa juga. Atau ibu yakin suami ibu hanya setia dengan satu pasangan saja, dengan ibu saja? Di situ Anggi kan kayak dek gitu lah, langsung overthinking. Dokternya ini cewek juga soalnya. Maksudnya si dokter ini curiga dari siklus gejalanya si Anggi yang habis berhubungan dengan suaminya itu. Ya kok ini bisa ditularkan lagi gitu loh, yang seharusnya kalau suaminya udah bersih ya udah aman. Kalau sampai bisa kena lagi berarti jangan-jangan ada apa-apa nih sama suaminya. Entah klamidianya itu belum bersih atau dapat klamidia dari tempat lain lagi, terus dioper ke si Anggi begitu loh. Dengan kata lain, kalau begitu berarti suaminya berhubungan dengan wanita lain atau berselingkuh. Cuma Anggi kan merasa kayak, enggak kok, Elias sudah berubah. Segala akses handphonenya tuh bisa aku lihat kok, jadwal segala macem. Tipe-tipe cewek denial. Cerita lagi si Anggi sama temennya. Temennya nanya, kalau mutasi rekeningnya gimana? Nemuin yang aneh-aneh nggak? Enggak kok, aman-aman aja, nggak ada cekingan-cekingan hotel kayak kemarin. Tapi kan gimana pun juga curiga ya, perkara dapat klamidia untuk kedua kalinya nih. Secara Anggi kan berhubungan ya sama Elias doang lah, apalagi jawabannya sama siapa lagi. Si Anggi akhirnya datengin tuh ke kantornya Elias buat nyari tahu, pengen tahu jangan-jangan ada mita-mita kedua begitu loh. Dan waktu kesana ternyata Elias lagi nggak ada di kantor, katanya udah pergi dari jam 12 sampai sekarang. Waktu si Anggi datang tuh jam 3 belum balik-balik Elias. Anggi lihat WA-nya Elias kan bisa ngakses nih, dibaca nggak ada tuh yang namanya cacatan meeting kemana sama siapa gitu loh. Ya udah, karena Elias nggak ada, si Anggi mau curhat nih ke Vera. Tapi ternyata katanya Vera juga nggak ada, pergi juga tadi jam makan siang belum balik sampai sekarang. Loh, perginya barengan sama Elias, dijauh sama si karyawannya di sana? Enggak, perginya sendiri-sendiri katanya begitu. Cuma pas ngomong begitu, si karyawan kantornya kayak nggak mau natap matanya si Anggi, kayak takut-takutan gitu loh. Ya Anggi sebenarnya juga nggak nyangka ada apa-apa antara Elias sama si Vera dong. Kayak nggak mungkin banget itu suami sama adeknya. Tapi kenapa nada dan ekspresi si karyawannya kayak takut salah ngomong gitu? Anggi sampai udah mancing-mancing tuh kayak, ada yang aneh nggak sama Pak Elias? Udah nggak apa-apa, ngomong aja. Nih, saya kasih kamu uang deh, saya nggak akan bilang apa-apa kalau kamu yang ngomong. Tapi si karyawan itu kayak nolak gitu, enggak Bu, saya nggak tahu apa-apa. Kalau Pak Elias lagi di luar ya saya nggak tahu Pak Elias ngapain. Kalau di kantor ya saya lihat Pak Elias kerja aja. Udah ya Bu, saya pamit gitu loh. Ya akhirnya si Anggi sempat nunggu tuh di ruangnya Elias. Dilihat di mejanya tuh ada laptopnya dalam keadaan terbuka, tapi layarnya mati. Cuma pas dipencet begitu ya nyala. Jadi kayak mode sleep aja lah. Dan langsung kayak tampilan passcode gitu kan. Lagi-lagi si Anggi ya tahu kode-kodenya si Elias. Mau handphone, mau apa, pin ATM, laptop gitu-gitu, tahu. Sama aja soalnya semuanya. Dipencet gitu kan kodenya, kebuka tuh. Tampilannya langsung menampilkan page Microsoft Excel. Ya wajar aja, namanya juga laptop kerjaan kan, isinya Excel begitu. Tapi dilihat nggak ada tulisan apa-apa, alias kosongan. Jadi kayak kita baru buka Excel terus kan kosong gitu ya. Nah si Anggi iseng tuh kepo buka file explorer. Yang isinya ada ya dokumen, foto, file video gitu-gitu loh. Semuanya aman, nggak ada yang aneh-aneh. Lah, wallpaper laptopnya aja foto danar tuh, gede banget anaknya. Ya udah, sama si Anggi di mode sleep lagi kan, dimatiin tuh layarnya mati. Lama dia nungguin Elias gitu kan. Di telepon nih nggak diangkat-angkat, ya mungkin lagi meeting. Nah Anggi ini tipe-tipe yang memang kalau nelfon suaminya sekali nggak diangkat ya udah ditunggu aja sampai nanti Elias telepon balik. Karena ya dia takut ganggu meeting segala macem lah, kecuali memang urgent banget ya. Karena si Anggi di situ nunggu cukup lama ya, dia kepikiran anaknya tuh danar, di rumah kan dititip sama ART. Sedangkan ART-nya kan pulang sore tuh jam 5. Ya udah akhirnya si Anggi mau balik aja. Tapi sebelumnya dia ke mejanya Vera dulu nih buat ninggalin notes untuk iseng-iseng doang, mumpung kan jarang-jarang dia mampir ke kantor main-main. Ditulis tuh di post-it, kerja yang rajin ya deh buat modal nikah gitu loh. Terus pas mau ditempel di mejanya Anggi, ada laptop juga tuh yang lagi kebuka di mejanya si Anggi. Maksudnya si Vera, ini anak pergi kemana kok nggak bawa laptop? Kalau emang pergi kerja harusnya bawa laptop dong. Tapi ya udahlah, pas si Anggi tuh mau nempel post-itnya di deket trackpad laptop, ya mungkin kan sensitif apa gimana ya, jadi kesentuh layarnya nyala. Nah, screensaver gambarnya tuh ada tangan lagi pegangan di persneling mobil. Jadi ada tangan cewek sama tangan cowok begini di persneling mobil. Yang mana Anggi hafal banget itu tangan siapa, jam tangan siapa, dan mobil siapa. Ya Elias, Anggi sampai ngototin gitu loh. Iya bener nih, tangan sama mobilnya Elias ya. Ngapain Vera pakai screensaver kayak begini nih, pegangan tangan begitu. Langsung gemeteran sampai mau jatuh si Anggi tuh. Dia langsung duduk di kursi gitu kan, kaget. Dia mau buka laptopnya, ada passwordnya dong. Dicoba-coba gitu kan, nggak bisa. Anggi nggak tahu kalau passwordnya Vera berapa-berapa, yang nggak kayak suaminya. Dia langsung nanya ke karyawan di situ, ini password laptopnya Vera berapa? Karyawan di situ pada bilang, wah saya nggak tahu Bu. Tapi ada yang jawab nih, satu orang nih. Ya paling tapi standar sih Bu, password dari IT. Jadi gengs, itu kan laptop kantor ya. Rata-rata katanya passwordnya semuanya tuh sama semua.
laptop karyawan. Yang tujuannya memang supaya bisa diakses satu sama lain, misalkan yang bersangkutan nih nggak masuk, tapi ada data-data yang penting yang perlu diakses. Pas dicoba, bener kebuka. Jadi emang password standar dari IT itu bawaan. Dan tampilannya sama, langsung Excel kayak laptopnya Elias tadi. Dan blank, nggak ada tulisan apa-apa, Excel kosongan. Kok sama kayak begini ya? Tapi pas diperhatiin lagi, itu tuh bukan Excel biasa, melainkan Google Sheet yang ada di Google Drive. Kalian tahu nggak sih, kalau Google Drive itu, kan kita bisa bikin kayak Excel tapi namanya Sheet, terus Word namanya Docs, sama PowerPoint namanya Slides. Tapi ya tampilannya plek-plek sama. Nah ternyata itu tuh Excel Sheet yang ada di Google Drive yang memang di-share antara emailnya Elias sama Vera doang. Jadi cuman mereka tuh yang bisa ngakses. Di situ Anggi gemeteran kan. Ya otak-atik nih segala macem. Tahu nggak gengs? Ternyata itu Excelnya nggak kosongan. Alias ada tulisannya, tapi diputihin warna fontnya jadi nggak kebaca. Dan biar bisa buat bacanya, ya udah di drag aja terus dijadiin hitam aja fontnya. Kebaca deh tulisannya. Tulisannya, sayang, yuk cabut sekarang. Aku booking kamarnya cuma buat 2 jam. Ketemu di sana ya, kamar 208. Dia masih nggak percaya baca itu. Dia nangis diliatin orang-orang kantor tuh yang pada heran kenapa ya mungkin Bu Anggi nangis tuh. Selain Excel tersebut, Anggi langsung ngecek lagi tuh di Google Drive-nya tuh. Ternyata banyak berisi foto-foto Ella sama Vera berduaan, video-video mereka yang bisa diakses sama email mereka berdua doang. Makanya Anggi kalau ngeliat handphonenya si Elias mah normal-normal aja, karena Elias nih masih selingkuh dengan iparnya sendiri, adiknya Anggi itu pakai Google Dokumen atau Google Drive. Makanya gue bilang ini cerita tuh bikin suuzon. Lu cek deh tuh Google Drive pasangan lu. Ya semoga nggak ada apa-apa ya. Anggi di situ histeris, gengs. Kita aja juga sampai kaget baru tahu orang selingkuh bisa lewat Google Drive loh. La ilaha illallah, orang ada aja caranya ya. Pas si Vera sama si Elias balik ke kantor, wah langsung Anggi meledak-ledak ngeliat mereka berdua. Anggi tuh orang nggak pernah marah sama sekali loh. Tapi di situ dia bener-bener meledak, nggak bisa ngontrol karena saking marah, kaget, dan kecewa dengan dua orang itu ya. Masalahnya sebelumnya dia nggak ada ekspektasi atau kecurigaan, tau-tau duar begitu ya. Yalah, kagetnya luar biasa. Bukan yang kayak, curiga dikit-dikit gitu. Ini nggak ada pikiran sama sekali loh. Rapi banget, pinter banget si Vera nih menyembunyikan semuanya. Dan saat itu ya disaksiin sama satu kantor. Mereka berdua nggak bisa bantah lah, buktinya jelas banget. Ternyata hubungan mereka udah lama. Semenjak ya Vera pindah ke rumahnya si Anggi. Setiap hari kan mereka pulang kerja tuh barengan kan, tapi masih flirting katanya awalnya. Berbuatnya tuh waktu inget nggak pas Vera lagi ngerokin Elias, yang emang disuruh sama si Anggi buat nyepoin handphonenya si Elias tuh si Anggi tuh. Kebablasan mereka berdua tuh di kamarnya Vera. Sebelumnya si Vera ini juga ternyata udah sebel cemburu ke Mita karena si Mita ini saingannya kan berarti. Apalagi setelah tahu si Mita ini pakai ilmu-ilmuwan jin-jin sinden. Makanya pas ngerokin si Elias tuh emang si Vera duluan yang mancing karena kesempatan. Yang mana si Mita juga akhirnya kan kesingkir kan karena ketahuan sama Anggi dicepuin sama Vera. Makanya setelah itu karena kan berarti hubungannya Mita sama si Elias ketahuan perkara karena WA. Nah setelah udah nggak sama Mita, Elias sama Vera komunikasinya pakai Google Drive. Yang kalau di rumah si Anggi ngelihat kesannya si Elias nih kerja gitu kan, buka laptop, dilihat tabnya Excel. Ya benar kayak orang kerja, mana ada pikiran lagi komunikasi cecetan begitu. Yang mana ternyata Excelnya itu bisa diakses sama dua orang ini. Jadi si Elias nulis apa, kebaca tampilannya di laptopnya Vera. Udah balas-balasan deh, nyimpan foto, video segala macam di Google Drive. Yaudah setelah kebongkar semuanya ini, Anggi minta cerai. Lagi-lagi Mas Elias tuh mohon-mohon, minta maaf gitu, berusaha untuk rujuk, tapi Anggi udah bener-bener nggak mau. Vera juga disidangin sama satu keluarga kayak, kok bisa lo itu suami kakakmu sendiri, kita sampai pegel ya. Vera mengakunya dia juga nggak ngerti semuanya bisa terjadi kayak begini. Bahkan Vera sampai nuduh Mas Elias nih pakai susuk, makanya si Vera bisa sampai kayak kepincut gitu walaupun itu suami kakaknya sendiri. Warga sampai nyari tahu dan nggak ngerti ya. Ternyata emang benar si Elias nih pakai susuk, tapi gunanya itu buat meningkatkan karisma agar usahanya itu lancar dan laris gitu. Banyak klien yang deal gitu jadi distributornya, ngomongnya jadi enak gitu loh. Ya mungkin karena itu juga akibatnya otomatis banyak cewek-cewek yang juga ikutan jadi terpincut, tergila-gila sama dia. Dari situ si Vera sampai dirukiah sama keluarganya biar hilang tuh efek susuknya dari si Elias. Namun Anggi udah nggak peduli lah mau susuk mau apa baginya, tetap aja semuanya udah di luar normal. Dia bener-bener nggak habis pikir dengan semua kejadian ini adiknya sendiri loh, ipar. Elias kok lu mikir apa sih Elias? Namun masalahnya nih ya, setelah cerai, belum selesai nih si Anggi menata hidupnya kembali, belum healing, masih berusaha move on juga. Si Vera nih minta izin dong buat menikah dengan Mas Elias karena katanya dia hamil anaknya Mas Elias. Ya keluarga udah sampai speechless ya. Ini udah telanjur kejadian begini sampai hamil ya, terus mau gimana? Akhirnya mereka berdua menikah, jadinya turun ranjang. Turun ranjang itu istilahnya ya dari kakak ke adik. Cuma Anggi waktu itu nggak datang dan nggak pernah ada kata merestui dari dia juga sih. Dia udah terlalu sakit hati dan
takut jadi gila sendiri gitu loh. Soalnya nih posisinya jadi tukeran, gang. Selain turun ranjang, tukeran. Anggi nih balik ke rumah orang tuanya membawa Danar, dan Vera ke rumahnya Mas LS menggantikan posisinya Anggi di sana. Tapi tunggu, belum selesai sampai di sini kegilaannya. Yalah, kita udah berbusa nih, panjang juga ceritanya. Sampai habis minuman kita, ya Allah. Karena setelah menikah dan di usia kehamilannya 4 bulan nih si Vera nih, dokter mendiagnosa kalau bayinya itu katanya terancam cacat dan berbahaya jika tetap dilahirkan. Karena si Vera ini mengidap klamidia tuh waktu lagi hamil. Jadi Vera kena juga akhirnya. Jadi membahayakan bayinya, ya udah digugurin dengan alasan medis. Dan Vera dinyatakan beresiko kalau mengandung lagi. Terus kalian tahu nggak Vera ngapain? Dia mohon-mohon ke Anggi supaya Danar ini dirawat sama dia dan Mas Elias tuh di rumahnya. Kayak mau marah nggak sih lo dengernya? Gongnya kok ada ya orang senggak tahu diri ini nih kalau bukan orang gila. Maaf banget kita jadi emosi lah, jujur ya. Tentunya Anggi menolak dengan emosi juga. Belum cukup suaminya diambil, anaknya juga mau diambil. Untungnya yang gila begitu si Vera doang. Maksudnya mungkin dia takut diceraikan sama Elias nih karena keadaannya setelah nggak punya anak tuh, makanya sampai mau ngambil Danar. Tapi kalau dari Mas Elias sendiri nggak sampai hati untuk melakukan itu karena dia sadar telah berbuat jahat dan mengkhianati Anggi. Terakhir waktu nikah dengan Vera, Elias ini juga udah sempat ngomong sama Anggi yang minta maaf dan bilangnya terpaksa semuanya karena Vera udah terlanjur hamil. Ya sekarang sih Anggi katanya tidak membatasi ya jika memang mantan suaminya itu mau bertemu dengan Danar. Asal nggak dibawa aja gitulah, alias tetap berada di bertemunya tuh di rumah orang tuanya Anggi. Walaupun katanya si Vera masih suka berusaha ngambil hatinya Danar yang masih kecil nih untuk mau ikut dan tinggal bersamanya. Kenangan selalu mengikuti, bagaikan hantu di malam hari. Benarkah indah saat kau mendua, hingga ku tak bisa melawan semesta. Jangan berjanji bila kau hianati, pergi bawa jauh cintamu, ku tak akan mati. Tapi yakinkah dengan hatimu, tak akan kau dapatkan yang setulus aku. Oh, aku membunuh cintaku. So itu guys, sebuah drama jelimut yang bikin haheho begitu ya. Dari awalnya ada cewek gila yang sampai make jin sinden dengan suara indah buat menghasut Elias, sampai cewek yang bener-bener definisi dari gila beneran dan nggak tahu diri alias si Vera yang mendapatkan Elias akhirnya sih. Nggak paham gue sumpah. Tapi dari cerita ini basicnya menurut gue si Elias emang cowok. Maaf banget kita berkata-kata kasar ya, karena ya dari awal emang suka jajan, ternyata telat bandel dia sama gue rasa. Dulu waktu miskin takut kali minder-minderan gitu, pas sudah kaya berasa bisa beli segalanya langsung icip sana sini. Alah. Ya untuk Anggi sendiri sih katanya sekarang masih tinggal tuh bersama orang tuanya dan dengan Danar juga ya. Danar sih tumbuh dengan sehat. Cuma kalau ada si Vera sama Mas Elias datang ke rumah ya buat bertemu dengan Danar, Anggi biasanya di dalam kamar aja. Dan yang jagain Danar atau ngawasin gitu ya kalau nggak ibunya ya adiknya yang nomor 4 tuh yang cowok. Semua keluarga untungnya supportnya ke Anggi ya. Namun gimana pun juga ya Vera tetap keluarga mereka kan, meskipun udah jadi omongan banyak tetangga dan orang-orang yang kenal yang tahu ceritanya. Orang tuanya Anggi pun dari sampai malu sampai udah ya udahlah pasrah. Ya pokoknya kalau buat Anggi sendiri yang penting anaknya sehat. Masalah suaminya direbut sama adiknya sendiri, sampai saat ini sih dia mencoba untuk mengikhlaskan ya, meskipun susah tapi dia percaya waktu yang akan mengobati lukanya, katanya begitu. Ya terima kasih banyak ya Mbak Anggi untuk ceritanya yang bener-bener menguras emosi ini. Ya semoga darah tinggi kita nih aman ya, nggak naik abis ini begitu. Sabar-sabar terus ya Mbak Anggi, beneran ya. Aduh, salut ya sama Mbak Anggi, kesabarannya kayak apa ya Mbak. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata ya. Terima kasih juga nih buat majikan udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah. Dan kalau kalian mau kirim-kirim cerita bisa ke email ini. Sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Pernah berjanji suatu hari pasti akan ku tepati janjiku di bulan Juni untuk teman ceritaku sampai nanti. Janji.